Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Steningrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 6B. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi hasil dari RPP yang telah saya buat. Langsung saja. Di sini anak-anak, Ibu akan memperlihatkan gambar simbol yaitu Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, di sini burung Garuda yang sangat besar, gagah dan perkasa. Nah, lihatlah perisai yang ada di dada burung Garuda. Nah, perisainya itu yang ada di dada burung Garuda memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, perisainya itu simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri adalah dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda ini ada perisai, di mana perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila perisainya yaitu terdiri dari yang di tengah yaitu ada gambar bintang. Lalu yang kedua yaitu ada rantai emas. Lalu yang ketiga ada pohon beringin. Lalu yang keempat ada kepala banteng. Lalu yang kelima padi dan kapas. Nah, Pancasila itu sendiri berasal dari dua kata yaitu panca dan sila, yang mana artinya panca itu 5 dan sila itu dasar aturan. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 aturan. Nah, lihat di sini. Simbol yang pertama yaitu bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu sila yang kedua yaitu simbolnya rantai emas, yang dimana bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga simbolnya yaitu pohon beringin, yang dimana berbunyi Persatuan Indonesia. Lalu yang keempat ada kepala banteng, yang dimana bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu selanjutnya yaitu sila kelima, simbolnya yaitu padi dan kapas, yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, yang kalian tahu di Indonesia agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia terdiri dari 6. Yang pertama yaitu ada agama Islam, lalu yang kedua ada agama Katolik, lalu yang ketiga ada Kristen, lalu yang keempat ada agama Hindu, lalu yang kelima ada agama Buddha, lalu yang keenam yaitu ada agama Konghucu. Nah, perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan kepada kalian. Yang pertama yaitu ada gambar kehidupan masyarakat sholat, yang dimana itu yang dianut oleh agama Islam. Lalu yang kedua yaitu gambar keluarga yang sedang baca doa sebelum makan, yang dimana yaitu dianut oleh agama Katolik. Lalu selanjutnya yaitu yang gambar ketiga yaitu ada keluarga berangkat ke gereja. Lalu yang keempat yaitu ada keluarga lagi sembahyang di pura. Lalu yang kelima yaitu
keluarga yang sedang beribadah di. Selanjutnya yaitu ada gambar kelima yang dimana keluarga sedang sembahyang di vihara. Lalu selanjutnya yaitu ada gambar keenam yang dimana keluarga sedang sembahyang di kelenteng. Nah, selanjutnya yaitu ada materi bahasa Indonesia yang dimana kita membahas tentang kata ungkapan. Nah, sebelum masuk ke materinya, anak-anak tahu nggak sih ungkapan itu apa? Nah, Ibu jelaskan. Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Nah, kalian perhatikan pada buku kalian atau yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu ada percakapan yang dimana saudara Udin dan Mutiara. Nah, di sini ada Udin, buku kakak banyak sekali. Lalu Mutiara menjawab, kakak memang senang membaca buku. Lalu Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Lalu Mutiara menjawab, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin menjawab, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara menjawab, cerita tentang permainan sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu Udin menjawab, berarti dia tidak besar kepala ya, meminjam. Ya, terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Lalu Mutiara menjawab, sama-sama Dik. Nah, kalian tadi sudah perhatikan kan anak-anak? Nah, Ibu tanya, di manakah kalimat ungkapan? Nah, di sini kalimat ungkapan yaitu ada pada kutu buku. Lalu selanjutnya ada bintang lapangan. Lalu selanjutnya ada rendah hati. Dan selanjutnya yaitu ada besar kepala. Nah, kalian tahu nggak sih arti kata kutu buku? Nih, Ibu jelaskan ya anak-anak. Kutu buku itu artinya orang yang suka membaca buku. Lalu selanjutnya yaitu ada bintang lapangan, yang dimana artinya orang yang ahli dalam olahraga. Nah, selanjutnya yaitu ada rendah hati, yang dimana artinya tidak sombong. Lalu besar kepala, yang dimana artinya sombong. Nah, Ibu contohin ya. Adi sangat kutu buku, yang dimana artinya Andi orangnya sangat suka membaca buku. Itu contohnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan. Di sini Ibu akan memberikan gambar yang dimana seorang anak kecil sedang berjalan. Nah, di sini materinya Ibu akan mengajarkan cara teknik berjalan dengan baik dan benar. Nah, yang pertama yaitu berjalan ke depan. Lalu yang kedua ada berjalan ke belakang. Nah, sebelumnya kalian kalau ingin berjalan dengan baik dan benar harus menuju ke depan, jangan ke belakang. Kalau ke belakang pasti kalian harus dibimbing, karena ya kalian nggak akan melihat gitu, takut nabrak-nabrak. Oke? Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga ada berjalan ke samping. Lalu yang keempat ada berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian bagaimana sih cara berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu
sikap badan kita saat berjalan itu harus tegak, nggak boleh bungkuk. Oke anak-anak? Lalu yang kedua yaitu saat berjalan harus dimulai dari kaki sebelah kiri. Lalu yang ketiga, saat kita berjalan maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Lalu yang keempat yaitu langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Lalu yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kanan. Lalu yang keenam, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah kiri. Lalu yang ketujuh, yaitu berjalan harus ke arah depan. Nah, baiklah itu saja yang dapat Ibu sampaikan anak-anak. Semoga hari ini materi yang Ibu jelaskan kepada kalian bermanfaat. Jika kalian kurang memahami atau ini kita akan membahas materinya besok ya anak-anak. Baiklah itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.